Ini kita sudah bertemu dengan seluruh pimpinan DPRD, para ketua fraksi, kemudian para ketua komisi, ke Banggar dan Badan Musyawarah, yang intinya bahwa kita pemerintah Provinsi Jawa Barat itu terdiri dari gubernur, kemudian wakil gubernur, dan DPRD. Nah, salah satu respon kita terhadap kegelisahan publik kan perlindungan jaminan sosial masyarakat. Dan salah satunya yang kita gulirkan adalah asuransi untuk pekerja informal, asuransi ketenagakerjaan. Di situ ada ojol, ada kuli bangunan, ada tukang sapu, sampai para petani, nelayan, semua pembantu rumah tangga. Dan kami berkoordinasi, kita bersepakat sama-sama melakukan realokasi. Walaupun sudah berjalan anggarannya, ada realokasi yang diambil dari anggaran provinsi, kami sudah menemukan tadi. Dan kemudian DPRD juga tadi bersepakat untuk melakukan realokasi. Di antaranya Pak Ketua, yang direalokasikan apa? Ya, kita akan menghentikan perjalanan dinas luar provinsi, perjalanan ke luar negeri, dan juga mungkin nanti dicek kalau ada anggaran-anggaran silpa, Pak. Nanti bisa dimanfaatkan untuk direalokasikan untuk kegiatan seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Ya, jadi intinya bahwa respon yang harus kita lakukan adalah dalam bentuk tindakan nyata keberpihakan. Kalau keberpihakan pemerintah provinsi tentunya adalah keberpihakan program. Selain memperkuat program beasiswa pendidikan, infrastruktur jalan, layanan kesehatan, kaya miskin kalau memang tidak mampu berobat di rumah sakit, kita hari ini kita layanin dan sudah berlangsung lama. Dan itu seluruhnya nanti kita bersama-sama untuk mendorong anggaran-anggaran yang dianggap tidak efektif dan tidak tepat untuk segera dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Dan yang paling utama setelah ini adalah harus ada recovery ekonomi. Karena kan mereka tuh tidak bekerja selama beberapa hari, ada bangunan yang rusak, ada pedagang yang rugi, ada kios yang terbakar. Semuanya harus dalam waktu cepat, dalam seminggu ini mereka sudah kembali normal, uang pemerintah turun, ekonomi jalan, dan kegiatan-kegiatan proyek di Provinsi Jawa Barat harus segera terselenggara dengan baik sampai tingkat desa dan kelurahan. Itu. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Untuk pemerintah pusat dan DPR RI. 1. Kami mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor. 2. Mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang revisi KUHP. 3. Mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Afan Kurniawan secara adil dan transparan. 4. Mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, untuk pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat. 1. Kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik. 2. Mengatasi pengangguran dan permasalahan ketenagakerjaan. 3. Mengatasi premanisme dan pungutan liar. 4. Mengatasi kesenjangan ketimpangan pendidikan. 5. Menertibkan penerima kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. 6. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Aksi demo dan yang menuntut keadilan dan juga kemanusiaan yang masih terjadi di daerah-daerah seluruh Indonesia. Kali ini Jawa Barat melalui gubernur dan juga DPRD Provinsi Jawa Barat telah merumuskan atau menyetujui petisi yang akan dikirim ke DPR RI, yaitu tuntutan dari aksi demo, itu salah satunya yaitu RUU tentang perampasan aset bagi koruptor ya. Dan ini mungkin salah satu jawaban dari aksi demo yang telah dilakukan di berbagai daerah. Semoga aksi demo ini segera selesai dan Indonesia menjadi lebih baik. Ya, karena dengan berlebihan aksi demo yang berlebihan ini banyak efek negatif yang bakal terjadi, yaitu terhalangnya pembangunan infrastruktur yang telah dirumuskan oleh beberapa pemimpin, jadi terhambat ya
alokasinya yang tadinya untuk infrastruktur jalan, rumah, rakyat miskin dan lain sebagainya akan terhambat dengan mendahulukan pembangunan atau perbaikan gedung-gedung yang telah dirusak atau dibakar. Jadi semoga ini menjadi jawaban dari aksi demo, dan aksi demo ini segera selesai tuntas dan tidak ada lagi aksi demo-demo selanjutnya ya. Dan semoga para pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat yang telah diberikan mandat oleh rakyat menjadi bahan evaluasi ke depannya agar lebih baik dalam bekerja dan lain sebagainya, agar masyarakat merasa puas dengan kinerja para pemimpin pejabat daerah dan para elit-elit politik ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.